الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله، بتقوى ربنا جل وعلا، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ketua DKM yang Allah muliakan, Pak Solihin, semoga Allah senantiasa berikan taufik untuk kesalehannya. Amin. Mantan DKM Pak Kafi, mantannya Pak Kafi, semoga Allah cukupkan dengan perlindungannya. Ya, bisa disebut satu persatu. Ikhwati fillah, saudaraku seiman, bapak-bapak yang semoga senantiasa Allah rahmati. Dan syukur alhamdulillah pada pagi yang penuh keberkahan ini, 15 Syawal 1441 Hijriah, saya bisa hadir di Mushola Al-Muhajirin setelah libur hampir 3 bulan lamanya. Ya, walaupun di akhir Ramadan ya, sempat ada mencuri kesempatan hadir di sini jumpa dengan beberapa orang. Alhamdulillah sehat dan selamat sampai sekarang. Nikmat dari Allah Ta'ala kepada kita tentu kita sadari sangat banyak, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Kita selesai melaksanakan Ramadan. Semoga taqabbalallahu minna wa minkum. Allah benar-benar terima amal ibadah kami dan jamaah semuanya, karena amal ibadah yang ditegakkan seseorang tidak akan membawa manfaat untuknya kecuali amal ibadah itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diterima. Maka kewajiban kita berikutnya adalah menyempurnakan dari usaha amal di Ramadan dengan sebab-sebab yang membuat Allah merahmati kita. Di antara yang menjadi sebab datangnya rahmat Allah adalah kita senantiasa berakhlak mulia. Karena akhlak mulia, akhlak karimah itu perwujudan nyata dari iman yang ada dalam diri. Jika dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ibadah yang kita tegakkan ikhlas untuk Allah sebagai konsekuensi daripada iman, yang kita kerjakan sesuai dengan tata cara yang Allah kehendaki melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan membersihkan hati dan menjernihkannya. Dengan itu Allah akan tambahkan petunjuk kepada hatinya. Maka dengan sebab itu akan lahir dari ucapan dan perbuatannya sesuatu yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga buah daripada amal saleh, amal ibadah, ketaatan seorang hamba yang ikhlas, benar, penuh penghayatan adalah lahirnya akhlak yang mulia. Maka sampai diringkas dalam sebuah hadis, innama bu'ithu litammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan di antara akhlak mulia adalah jujur. Di antara akhlak mulia adalah dermawan, memiliki sifat rahmah, kepedulian kepada sesama. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang hamba. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati yang di bumi, yang di langit akan merahmatimu. Ar-Rahimun yarhamkum rahmat. Orang-orang perahmat, orang yang penuh kasih sayang, itu akan senantiasa dirahmati oleh zat yang ada di langit. Man lam yarham la yarham. Siapa yang tidak ada kasih sayang, maka dia pun tidak akan disayang. Maka mutlak kemudian rahmah harus kita kemudian miliki, lalu kemudian dia menghiasi. Maka tadi ditutup dalam sholat subuh di rakaat kedua dari bacaan akhir surah Al-Ankabut, wa innallaha la'al muhsinin. Maka sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu orang yang senantiasa berbuat baik kepada Allah. Dia memurnikan ibadahnya hanya untuknya. Ia kerjakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan ihsan kepada sesama dengan berbuat baik kepada mereka. Jika tidak bisa, maka menghindarkan diri dari menyakiti orang lain. Itu termasuk bagian dari ihsan. Maka wujud ihsan kita kepada sesama adalah dengan memintakan ampunan bagi mereka, mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan bagi mereka. Maka kemarin ada ide judul kues Sabtu kemarin adalah kues syariah. Ya, di antara destinasinya adalah kuburan. Dan ternyata orang yang paling butuh kepada ampunan adalah mereka orang-orang yang sudah wafat. Ya. Makanya kemudian diperintahkan kepada Rasulullah SAW, "Wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat." Dan mohonkan ampun, ya, untuk dosa-dosamu, dan mohonkan ampunan untuk dosa kaum mukminin dan mukminat. Dan itu termasuk bagian daripada amalnya para malaikat, suka memintakan ampunan. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Surah Ghafir ayat yang ke-7. Para malaikat pemikul arsy dan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertasbih, bertahmid, menyucikan Allah dan memujinya, beriman kepada Allah dan memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Itu wujud ihsan. Suka memintakan ampunan untuk saudara seiman yang telah wafat ataupun yang juga masih hidup. Ya. Karena sebab kesengsaraan, sebab keburukan di dunia hingga akhirat, keburukan musibah yang menimpa seorang hamba di dunia dalam urusan dunianya, urusan agamanya, sampai kemudian musibah terbesarnya di akhirat, semua itu disebabkan oleh dosa-dosa dan maksiatnya. Maka inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum, kata Imam Qatadah. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada kalian tentang penyakit kalian dan tentang obat kalian. Wa amma da'ukum fadulu, maka penyakit kalian itu adalah dosa. Wa amma dawa'ukum, adapun obat kalian adalah al-istighfar, yakni istighfar. Tebat kalau ini bagian daripada sifat ihsan, suka memintakan ampunan dan suka mendoakan kebaikan untuk saudara seiman.
menghindarkan keburukan dari mereka, sebagaimana kita juga tidak ingin tertimpa keburukan itu. Makanya pakai masker supaya yang lain tidak tertular oleh penyakit saya, sebagian saya juga tidak ingin tertular dari penyakit lainnya. Kalau masih khawatir itu ada penyakit dan memang ada bahaya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian suka memberikan kebaikan kepada saudaranya, sebagaimana ia pun suka mendapatkan kebaikan itu untuk dirinya. Makanya tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Barakallahu fikum. Ya. Ini yang perlu kita wujudkan. Yang kedua adalah kewajiban kita pasca Ramadan. Ya. Tentu kita punya tugas menjaga amal Ramadan. Karena ada amal yang sudah dikerjakan, lalu kemudian dinyatakan batal dan pahalanya itu dihapuskan. Ya. Dan ini beberapa kali telah disampaikan. Tentu yang paling utama adalah kekufuran dan kesyirikan. Ini penyebab batalnya seluruh amal dan habisnya seluruh pahala. Ya. Batalnya seluruh amal dan habisnya seluruh pahala. Maka wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka siapa yang kufur setelah dia beriman, amalnya terhapus dan pasti termasuk orang yang merugi. Akhir ayat kelima dari surah Al-Maidah. Wa may yartad minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka siapa yang murtad di antara kalian lalu ia mati dalam kondisi kafir, seluruh amalnya akan terhapuskan di dunia dan akhirat. Dan mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal abadi selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Ya. Adapun berkaitan dengan kesyirikan, dalil sering kemudian kita sampaikan dan juga sering kita dengar. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Zumar ayat yang ke-65. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, jika kamu berbuat syirik terhapus amalmu dan pasti kamu termasuk orang yang merugi. Dan dari lain cukup banyak, dan itu sudah menjadi kesepakatan dari para ulama. Siapa meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan, kufrun akbar, syirkun akbar, maka terhapus seluruh amalnya, dinyatakan batal imannya, dikeluarkan dia dari wilayah Islam, ya. Kemudian diharamkan ampunan atasnya, diharamkan surga, dan dia harus masuk neraka kekal abadi selama-lamanya di sana. Maka setiap pagi kita berlindung, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Saya tidak tahu apakah itu lebih sering kita baca atau kita sering berlindung, ya Allah selamatkan aku dari corona. Jangan corona lebih kita takutkan daripada kekufuran, dan corona lebih kita takutkan daripada adab neraka tadi yang dibacakan sampai diulang rakaat pertama, rakaat kedua. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Jahannam itu kemudian akan meliput, ya, menggulung orang-orang kafir dari arah atas, dari arah bawah. Padahal risiko daripada kehidupan dunia tadi dibacakan dalam ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati, karena corona atau tidak karena corona, pasti akan mati. Mau menghindar dari corona sedemikian rupa atau kemudian dia mengantisipasi dengan sesuai kondisinya, semua juga akan mati, atau yang cuek pun juga akan mati. Karena sebelum ada corona pun sudah banyak orang yang mati. Betul sekali. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kalian semua itu akan dikembalikan. Maka kita berlindung kepada Allah setiap pagi. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Apa doanya? Coba. Apa doanya?
Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Kita minta ya Allah beri kesehatan pada pendengaranku, penglihatanku, ya, pada fisikku. Tidak ada ilah yang bagi-bagi melainkan Engkau. Aku gunakan semua itu untuk ibadah kepada-Mu. Aku hanya menuhankan semata, tidak menuhankan yang lain. Aku hanya ibadah kepada semata dan tidak ibadah kepada yang lain. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kekufuran, dari kefakiran, dan aku berlindung dari kata-Mu. Setiap pagi yang disunahkan setiap pagi dan setiap sore kita berdoa dengan itu. Ya. Dan kunci daripada tadi masuk surga adalah berapa tadi? Adalah sabar dan tawakal. Alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun, ayat yang ke-59. Yaitu orang yang sabar kepada Rabbnya dan orang yang senantiasa tawakal kepadanya. Tawakal itu yang akan kemudian melahirkan ketenangan dan ketentraman. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah dinyatakan bersalah oleh Fir'aun, oleh pengadilannya, dan siap untuk dieksekusi, sudah dinyalakan api dari tumpukan kayu cukup banyak. Menurut prediksi orang pasti akan mati. Bahayanya sudah pasti, ya, ada di hadapan mata, ya. Tapi ketika dia kemudian membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, dia bersandar kepada kekuasaan Allah, keperkasaannya. Sementara Jibril datang kepadanya, Ibrahim, apakah engkau butuh kepada bantuan? Amma ilaika falah, kalau kepadamu tidak, tapi kepada Allah aku butuh. Maka hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai penolong dan pelindung bagi kami. Dan itu yang diucapkan oleh kaum muslimin, oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim. Ya, ketika dikabarkan kepada mereka orang musyrikin datang kepada kalian dengan kekuatan yang berlipat-lipat daripada yang mereka bawa di perang Badar, maka takutlah kalian kepada mereka. Maka kemudian Allah ingatkan, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada-Ku. Lalu kemudian mereka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung bagi kami. Ya. Tawakal itu yang kemudian bisa membuat kita akan lebih tenang. Setiap kita keluar dari rumah sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku tawakal kepadanya. Ya. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izinnya, dengan kehendaknya. Ya. Kita yakin semua yang terjadi di muka bumi ini itu terjadi dengan kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga kemudian dengan tawakal kepadanya itulah yang akan melahirkan ketenangan dan ketentraman dalam diri, sehingga kemudian kita bisa menjalani hidup dengan kebahagiaan. Kalau orang kehilangan ketenangan, kehilangan ketentraman, tidak ada bahagia dalam hidup ini. Maka kalau orang Allah tidak kehendaki kebaikan padanya, dia mulai berpaling, Allah angkat ketenangan dalam dirinya. Allah angkat, ya, tawakilah, ya, sakanah dari dirinya. Tapi kalau orang pun beriman menapaki jalan-jalan kesalehan, maka Allah akan berikan ketenangan, ketentraman, dan juga Allah akan berikan keridhaan kepada takdir-takdirnya. Allah akan anugerahkan qanaah kepada pembagian rezeki darinya, dan juga Allah akan anugerahkan ketawakalan dalam dirinya, sehingga dia akan mendapatkan ketenangan. Itulah makna dari hayat thayyibah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min
falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan wanita sementara dia beriman, kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik di dunia. Di antaranya adalah ridho, di antaranya adalah qanaah, di antaranya adalah kecukupan, di antaranya adalah rasa tawakal, percaya yakinnya yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hayat thayyibah, sehingga menjalani kehidupan ini dia akan bisa lebih tenang, dia akan bisa lebih tegar lebih. Kembali kepada tadi, yang kedua kewajiban kita kemudian adalah menjaga amal agar tidak batal dan tidak terhapus pahalanya. Kekufuran dan juga kesyirikan adalah pembatal yang utama, penghapus amal yang paling mengerikan. Kemudian yang ketiga yang bisa menghapuskan amal adalah riya, memperlihatkan amal kepada orang agar orang mengetahuinya, berharap dipuji olehnya. Ya. Yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan kekhawatiran beliau terhadap umatnya dari sesuatu yang lebih daripada kekhawatiran beliau kalau mereka itu didatangi oleh Al-Masih Ad-Dajjal adalah syirkul khafi. Asyirkul khafi, syirik yang sama. Ya. Fayakum ar-rajul, seseorang berdiri salat, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyina salata, lalu kemudian dia menghiasi, memperbagus salatnya, lima yara min nadharil rajul, karena dia melihat ada orang lain yang memperhatikan dirinya. Itulah bagian daripada riya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat benci sekali kepada orang-orang yang berbuat riya, yang dia mencari perhatian manusia dalam amal ibadah yang ia tegakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis riwayat Muslim, ana asyuraka bisyirki, aku ini sekutu yang paling baik, yang paling tidak membutuhkan pada persekutuan. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah, maka siapa mengerjakan satu amalan yang ia berbuat syirik, ya, dalam amalan tadi, ya sekutukan aku dengan yang lainnya, aku tinggalkan amal itu dan sekutunya. Silahkan dia minta balasan, minta ganjaran kepada orang yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ini juga yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menimpa umatnya, yang disebut dengan syirkul asghar, syirik kecil. Lalu kemudian ditanya apa itu syirik kecil, yakni riya. Ini memperlihatkan amal kepada orang agar orang mengetahuinya lalu kemudian memujinya. Ini syirik yang digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti semut hitam di atas batu hitam, yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ketika digambarkan kondisi riya, kondisi syirik yang akan bisa menimpa umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara beliau itu sudah yakin kalau umatnya tidak akan lagi menyembah berhala. Akan tetapi akan tetap terjadi kesyirikan di tengah umatnya dan bergambarkan kesyirikan seperti ini. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat lain yang merasa khawatir, takut sekali, ya Rasulullah, kalau syirik itu seperti itu, bagaimana kami akan selamat darinya? Lalu diajarkan kepada mereka doa agar selamat dari syirik dan diampuni kalau pernah terjerumus ke dalamnya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Pak Heri apa? Pak Heri atau Pak Heri? Ini Heri. Tadi sudah ngomong Pak Heri. Belum. Allahumma inni a'udzubika min syarri syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Atau dengan versi katakan lima khair. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu sementara aku mengetahuinya, dan aku minta ampun dari syirik yang tidak aku ketahui.
minta ampun dari syirik yang tidak ketahui. Karena ada kesyirikan yang tidak kita ketahui. Banyak riya atau sum'ah yang boleh jadi kita tidak menyadari kita telah terjerumus ke dalamnya. Dan inilah adab seorang muslim, seorang hamba di hadapan Rabbnya, menyadari banyak kesalahan dan dosa-dosanya yang boleh jadi lebih banyak dosa yang ia tidak ketahui daripada yang diketahuinya. Maka di antara bacaan doa di penghujung sholat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya dan juga Imam Muslim. Dan biasanya kalau orang Padang ini yang diajarkan, karena beberapa jamaah saya orang Padang dulu kecil saya diajarkan ini. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa anta. Ya Allah, berilah ampunan untukku dari dosa-dosa yang aku kerjakan terdahulu dan kemudian, yang aku kerjakan sembunyi-sembunyi atau yang aku kerjakan terang-terang, dan juga sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, serta dosa yang lebih tahu dosa itu daripada diriku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau yang mendahulukan umat dan juga engkau yang menunda. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan engkau. Maka ketika Abu Bakar Siddiq datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diajarkan doa, alimni du'aan atubihi bisolati. Wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang bisa aku baca dalam salatku. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, ucapkan wahai Abu Bakar, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahih kedua. Ada yang sudah hafal ini? Sudah hafal? Belum hafal? Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Ini doa penting sekali. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka dalam Islam itu konsep dalam Islam belajar itu bukan untuk pintar, tapi belajar itu untuk beramal. Karena kalau pintar tanpa amal, ilmunya akan menjadi bumerang. Maka kalau belajar dalam Islam itu supaya bertakwa. Bertakwa itu supaya beramal. Amal itu imma melaksanakan atau meninggalkan. Maka puasa kan cuma bisa meninggalkan, tapi sudah dihitung beramal. Satu dari 7 yang mendapatkan jaminan naungan di mahsyar. Warajulun ka'adhum ka'adun datu mansabin wajah. Seorang laki-laki yang punya wanita cantik, punya kedudukan, ya, dan tampilannya begitu menawan, laki-laki pun berhasad padanya. Siapa yang tidak suka ditaksir, apalagi diajak oleh wanita yang kaya, terpandang, dan dia juga sangat cantik. Ya. Tapi kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi tidak melakukan diam saja. Ini Pak Haris biasanya godaan banyak. Berkeliling terus dia. Jadi tahan diri saja itu sudah amal. Ya. Makanya ini para ulama ketika mengatakan ini termasuk tawassul bi amalin saleh. Tawassul dengan amal saleh. Ya. Syalbani punya kitab yang membahas tentang tawassul. Di antara mengkritik daripada Syekh Muhammad Al-Rifai, ya, tawassul dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian Syekh Islam Ibnu Taimiyah punya kitab At-Tawassul wal Wasilah. Ya. Dan dulu karya tulis saya di Al-Islam itu judulnya
at-tawassul bil wasilah fi doa kitab sunnah. Jadi tawassul, termasuk bagian tawassul dengan amal soleh adalah meninggalkan maksiat yang kita mampu dan ingin mengerjakannya. Dari sisi syahwat punya kecenderungan, akan tetapi kita tinggalkan itu karena Allah. Diam saja itu sudah amal soleh. Barakallahu fikum. Di antara bukti lainnya bahwa meninggalkan maksiat itu adalah amal saleh adalah 3 orang yang terjebak dalam gua sampai kemudian karena hujan deras lalu ada tanah longsor, batu besar menutupi pintu gua, besarnya batu, ya, sehingga tidak bisa didorong oleh 3 orang yang terjebak di dalamnya. Lalu mereka sudah menyerah dari sisi usaha mereka. Hanya bisa dengan tawakal kepada Allah, berharap pertolongannya, sehingga masing-masing kemudian bertawassul dengan amal spesial mereka. Salah satu adalah orang yang pernah senang dengan saudara sepupunya, tetapi wanita tadi tidak menyukainya, sehingga suatu hari wanita tadi terhimpit, ya, kesulitan, sehingga datang kepadanya meminta bantuan. Ya. Dia pun siap untuk memberikan bantuan dengan syarat wanita tadi mau menuruti kemauannya. Sehingga kemudian setelah diberikan bantuan, wanita tadi menyerahkan dirinya kepada laki-laki tadi. Ketika akan menunaikan syahwatnya, wanita tadi mengingatkan agar ia takut kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Lalu kemudian orang laki pun juga bergetar, ya, gemetar karena takutnya kepada Allah, sampai kemudian dia tinggalkan wanita tadi dan bantuannya tetap diberikan kepadanya. Maka meninggalkan maksiat itu termasuk amal soleh yang spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang punya kesempatan korupsi lalu dia tidak korupsi, istimewa. Ya, ya. Itu masalah. Jadi punya kesempatan nasi, tapi dia tidak bermaksiat. Ya. Ini juga termasuk amal saleh. Kembali bahwa ria itu di antara yang akan bisa menghapuskan amal saleh. Kemudian ujub, merasa bangga dengan dirinya, merasa bangga besar dengan amal-amal yang telah dikerjakannya, overconfident, seolah pasti amalnya itu diterima dan ia akan dipersilakan masuk surga dengan itu. Sehingga kalau orang sudah seperti ini, biasanya melihat dirinya besar, melihat yang lain kecil. Aku di atas kebenaran, yang lain di atas kesesatan. Amalku ini yang akan diterima, amal selainku itu tidak akan diterima. Padahal di antara buah ilmu kita tentang Allah, ma'rifatullah adalah kehebapan yang ada di sisi Allah. Di antaranya adalah diterima dan ditolaknya amal kita. Siapa yang akan benar-benar dirahmati olehnya dan siapa yang akan dimurkai olehnya. Ya. Sehingga orang seperti ini ketika dia selesai beramal, dia tidak tahu, ya, apakah amalnya itu diterima atau tidak. Maka kemudian dia khawatir sekali kalau amal itu sampai tertolak, ya, tidak diterima, bahkan dengan sebab amal itu Allah malah murka kepadanya karena dia berbuat riya, sedang dia berbuat sum'ah, ya. Atau dengan amal itu ternyata kemudian, ya, tumbuh dalam dirinya sifat ujub, dia berbangga, yang berarti dia beramal itu dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 dan 61, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang senantiasa beramal saleh, yang biasa memberikan apa yang biasa mereka berikan, istiqomah dalam amalnya, istiqomah dalam memberikan bantuan dan perhatian kepada sesamanya. Ya. Banyaknya amal itu tidak membuat mereka mabuk payah.
Kata payung itu nama buah. Buah yang memabukkan. Dari buah peluang itu kamu salah mengolah bisa mabuk. Tapi kalau benar mengolahnya bisa jadi rawon. Enak. Jadi dia tidak mabuk, tidak kemudian lupa diri. Dia masih sebagai hamba yang tidak mengerti perkara Allah, yang tidak mengerti apa yang akan terjadi pada dirinya di masa yang akan datang. Sehingga itu yang membuat dirinya khawatir, terhadap amalan, terhadap kondisinya. Wa qulubuhum wajilah, sementara dalam hatinya diliputi dengan ketakutan annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka pasti akan dikembalikan kepada Allah. Semua yang meninggal akan kembali kepada Allah, dan Dia nanti penguasa di hari pembalasan yang akan memperlihatkan sesuatu yang dulu disembunyikan dan dinampakkan. Kitab catatannya akan digelar ma'ayuhajil sabirata wa la kabirata illa aksara, yang kecil yang besar semua dinampakkan. Sehingga itu membuat dirinya takut. Wa qulubuhum wajilah, sementara mereka diliputi ketakutan karena mereka nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di antara terapi diri agar tetap bisa istiqomah adalah yakin kita ini akan dikembalikan kepada Allah. Yakin kepada kehidupan akhirat. Karena pentingnya ini selalu diulang-ulang dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai bacaan rutin kita dalam perjalanan sepekan. Dalam surat Jumu'ah, surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah, pesannya adalah inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ditutupnya dengan itu. Semua akan kembali kepada kami dan kami yang akan menghisab mereka. Maka hati-hati dalam jalan kehidupan dunia. Urusannya bukan hanya di dunia, urusannya itu di akhirat. Itu termasuk perkara penting dalam Islam dan terpokok adalah bahwa kehidupan yang akan disiapkan seorang mukmin dengan maksimal adalah kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, tidak ada orang yang kekal abadi di dunia. Orang yang paling kaya, kayak korun pun juga mati, atau yang paling miskin sampai marah kepada Allah. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-11, karena bangkrut ternaknya, gagal pertaniannya, hancur, dikatakan ini agama tidak baik, lalu kemudian dia kufur. Ini pun juga sama. Banyak berapa sering diulang dalam hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya. Jika kalian iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Maka ini yang kemudian perlu untuk kita perkuat. Apa yang kemudian kita siapkan untuk hari akhir? Ya. Maka wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Maka minta tolong kepada Allah dengan perantara sabar dan salat. Salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa maksud orang yang khusyuk? Di ayat berikutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang yakin akan jumpa Allah, itu yang akan ringan dalam menjalankan salat. Ya. Sampai dia salat malam sendirian, karena dia yakin nanti dia akan dibangkitkan sendirian. Dia tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Sebelum itu dia dikubur pun juga sendirian. Maka dia suka bersendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah malam, dalam kegelapan. Itu filosofinya kenapa kemudian sholat malam itu spesial. Itu melatih seseorang untuk menyiapkan diri guna perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Dikubur dia akan sendirian. Ya. Yang menentukan adalah amal-amalnya. Maka dari hadis riwayat Muslim, yatba'ul mayyit thalatha, mayit ikuti 3 perkara: keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 pertama balik pada yang setia. Maka yang dikumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya, ya,
Dia jadikan investasi ini, investasi itu, simpanan ini, simpanan itu, dia perbanyak ya, jumlah nominal rekeningnya, atau kemudian dia mulai tunjukkan kasih sayang yang begitu luar biasa kepada anak-anaknya, semua kemauannya dituruti, disekolahkan di sekolah favorit sampai jenjang yang paling tinggi. Kalau ke S5 dia akan sekolahkan sampai S5. Cuma dari dulu sekolah itu cuma sampai S3. Kalau ada S5 dia sekolahkan S5, ya kan? Dibelikan rumah, dibelikan mobil, semua kemudian dituruti. Kalau bapaknya mati, anak itu tidak akan mau ikut bersama bapaknya. Ya. Maka dua ini akan kembali. Siapa yang menemani? Yang menemani adalah amalnya. Maka jangan sampai kemudian banyaknya harta, banyaknya anak yang cantik-cantik, yang manis, yang ganteng, kemudian melelehkan kita dari zikrullah. Mayafal dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang sampai dilalaikan oleh hartanya, oleh anak-anaknya dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepadanya, pasti akan jadi orang rugi. Pasti. Karena harta dan anaknya, keluarganya itu tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun untuknya kecuali man atallah bi qalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Barakallahu fikum. Ya. Makanya perlu juga untuk kita kemudian catat. Yang kedua adalah kita khawatir ya, kalau amal kita kemudian terhapus oleh sifat ujub. Ya. Terlalu berbangga diri pasti akan masuk surga. Pasti telah terampuni dosa-dosanya. Tetapi hendaknya dia senantiasa menghadirkan rasa takut dalam dirinya, takut kalau amal itu tidak diterima, takut kalau dosa-dosanya tidak diampunkan. Ya. Makanya Umar bin Khattab itu mau pikul gandumnya sendiri untuk sedekah orang-orang miskin, karena dia tidak mau ya. Nanti di akhirat ternyata dia masih diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya yang masih sengsara. Ya. Karena dia sadar yang akan memikul dosanya adalah dirinya, dia yang harus menebusnya. Maka dia usahakan sendiri amal-amal itu agar dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam penafsiran ayat ini Imam Katsir menghadirkan hadis riwayat At-Tirmidzi, keheranan Aisyah, kok ada orang rajin amal tapi masih diliputi rasa takut. Abwar rajul, apakah dia seorang laki-laki yazni yang berzina, wa yasrik, orang yang mencuri, atau yashrabul khamra, atau yang mabuk-mabukan. Sebab Nabi SAW tidak, wahai putrinya sedikit, tetapi mereka itu adalah orang yang banyak sholatnya, banyak saumnya, banyak sedekahnya, tapi mereka takut kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk memperkuat ini, setelah selesai Ramadan, apa yang kita sampaikan kepada saudara kita? Apa yang kita ucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan tahniah selamat. Karena tidak akan ada keselamatan yang sesungguhnya kalau amal-amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jumpa taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya bukan maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin. Taunya orang taqabbalallahu minna wa minkum itu artinya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum itu artinya semoga Allah terima amal kami dan amal kalian. Karena kalau puasa itu sampai selesai tapi tidak diterima, tidak ada guna. Kesenangannya hanya kesenangan di dunia, tidak akan mengantarkan kepada kesenangan yang kekal abadi. Maka perlu didoakan dengan yang lain dan saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hanya saja orang bingung, kalau kita ucapkan itu kita jawab apa? Jawab sekali. Semoga Allah jawab. Atau kemudian dijawab dengan yang lain, yaitu berkaitan dengan komunikasi. Tapi cara mengucapkan tahniah kepada seorang muslim selesai mengerjakan ibadah besar di Ramadan adalah semoga Allah terima amal ibadah. Itu karena pentingnya diterimanya amal ibadah. Maka setiap pagi kita berdoa,
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini sekaligus mengingatkan yang belum baca doa ini, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian yang berikutnya, ya, yang akan bisa menghapuskan amal itu adalah kemaksiatan-kemaksiatan tersembunyi. Maka kemarin saya update status di Facebook ucapan Syahnun, ya, la takun aduwan li iblisa fil alaniyah wa sadiqan lahu fisir. Ya. Janganlah kalian itu menjadi musuhnya setan di hadapan orang banyak, tapi jadi kawannya ketika sendirian. Yaitu mereka yang apabila bersama dengan orang banyak kelihatan soleh, tapi kalau sendirian bertemu maksiat, gak sungkan-sungkan dia langgar. Itu hadis riwayat Ibnu Majah, disahkan Syalbani dari Taubat. Nanti dari kiamat akan ada umatku yang datang membawa pahala seperti gunung Bihara. Lalu pahala itu faja'alallahu azza wa jalla haba'an manthura. Lalu Allah jadikan amal itu seperti debu yang terbang. Takutlah taubat, ya Rasulullah, sifun lana wa jillahu lana. Berikan penjelasan kepada kami tentang mereka, sifat-sifat mereka. Allah nakuna minkum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Lalu beliau jawab, mereka itu dari saudara kalian, kulitnya sama warnanya dengan kalian, ya. Dan mereka mengisi malamnya sama seperti kalian sholat tarawih, ya. Tetapi kalau mereka berjumpa dengan kemaksiatan, wa idza khalu bi maharimillah intahaduha, kalau mereka jumpa dengan apa-apa yang Allah haramkan di kesendiriannya, maka mereka langsung melanggar. Ini ternyata yang bisa menghapuskan pahala amal ibadah. Yang berikutnya adalah kezaliman kepada sesama. Kezaliman kepada sesama, baik dalam fisiknya atau terhadap hartanya atau kepada kehormatannya, maka semua itu akan bisa menjadi penyakit terhadap amal kita nanti di akhirat. Maka di hadits riwayat Bukhari, maka siapa yang di dunia ini masih ada kezaliman kepada sesamanya, segeralah dia meminta maaf atau meminta kehalalannya sebelum nanti ditegakkan qisas, sehingga orang-orang yang terzalimi itu kemudian mendapatkan tambahan amal dari orang yang menzaliminya. Kalau amalnya orang itu habis, maka dosa orang yang telah dizalimi tadi diambil dan ditimpakan kepadanya. Waliyadzubillah. Tapi barakallahu fikum, ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Jadi bukan kemudian kita selesai Ramadan, selesai beramal seolah sudah pasti amal kita diterima, tapi hendaknya kita waspada kalau amal kita terhapus pahalanya, dan selalu khawatir kalau amal kita itu ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya dengan herd immunity? Hubungannya kan? Iya. Soalnya ini sensitif. Sudah 3 bulan lah kita begini terus dan belum ada kejelasan. Semua pakai masker, saya itu bukan takut kekhawatiran dan sikap antisipasi. Padahal kita sebenarnya sudah berusaha untuk menjaga kebersihan diri, dan yang terpenting adalah bahwa penyakit ini tidak terjadi dengan sendirinya. Dia bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian jangan pernah lupakan kekuasaan Allah dalam pandemi ini. Ya. Jangan lupakan kekuasaan Allah dalam pandemi ini. Kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Orang beriman telah menjaga satu fase dalam ibadahnya yang bisa untuk mencegah penularan daripada pandemi ini, yaitu dengan menjaga kebersihan melalui wudu, melalui bersuci dan seterusnya. Dan ini adalah bagian daripada nikmat Allah terbesar kepada kita. Ya. Maka kalau kita jaga ini dengan baik, maka insya Allah Allah pun juga akan menjaga kita. Tentu tawakal ini tidak menghilangkan kita untuk mengusahakan sebab, ya, sebab pakai masker sehingga kemudian sholat masih bisa berjamaah dan juga masih bisa apa. Ya. Maka virus ini bukan kemudian berkuasa dengan sendirinya. Dia akan menimpa seseorang sehingga menginfeksi sampai dia sakit itu dengan izin Allah Taala. Yusibu bihi wa yasha.
wa yasrif anhu ma yasha. Allah akan timpakan penyakit kepada siapa yang dikehendaki dan akan hindarkan dari siapa yang Dia kehendaki. Maka oleh karenanya kita senantiasa juga di samping memasukkan sebab-sebab yang bersifat qauli tadi, ya, maka kita juga sempurnakan sebab yang bersifat syar'i dengan kita keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, membaca zikir pagi dan sore tadi, ya, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan terhindar darinya, sehingga kita jangan menjadi seperti orang-orang kafir yang hidup di barat yang kemudian stres, kacau hidupnya karena pandemi. Berapa banyak orang yang tersiksa karena pandemi ini dan dia membiarkan dirinya dalam ketersiksaan, ya. Sehingga kemudian kebutuhan pokok bagi hatinya beribadah kepada Allah pun kemudian dia juga kikis, ya. Padahal itu masih bisa didekatkan dengan, walaupun dengan mengurangi kesempurnaan sifat daripada pelaksanaannya. Dan immunity berarti memberikan seseorang itu kemudian memiliki kekebalan, ya. Dan sebenarnya kalau kembalikan lagi, seseorang itu dijaga oleh Allah atau tidak. Walaupun orang itu kuat, tapi kalau Allah tidak jaga dan Allah ingin binasakan, dia binasa dia. Baik itu melalui COVID-19 atau melalui sebab yang lain. Ya, soal kita yakin bahwa ini mesin pembunuh, mesin kematian itu semua tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah usahakan sebab dengan baik, kita tawakal kepada Allah, sudah. Itu kewajiban kita. Walaupun kemudian sesafety-nya ujung kehidupan kita di dunia itu ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Yang terpenting adalah kemudian kita siapkan bekal terbaik dan kita kondisikan diri setiap saat itu jadi orang yang siap berhadapan dengan kematian, bukan dari sisi pengurusan jenazahnya, modelnya, siapa memandikannya, tapi dari amal yang akan kita bawa untuk masuk pada kehidupan berikutnya. Itu yang jauh lebih penting. Maka berlindung dari neraka, berlindung dari kemudian kekufuran itu lebih penting daripada berlindung dari virus corona. Walaupun kita juga disyariatkan berlindung kepada Allah, memohon kekuasaan rahmatnya agar Allah hindarkan dari penyakit yang buruk yang apabila menimpa seseorang, orang lain akan menjauhi. Tapi jangan kemudian kita hal itu mengatakan sesuatu yang lebih besar. Bahkan immunity yang kemudian kita memiliki kekebalan imunitas itu apabila kemudian kita memiliki ketenangan dan ketentraman, dan itu bisa didapatkan dengan memperkuat iman dan juga memperbanyak amal saleh. Karena orang yang memperbanyak amal saleh, falanahyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, di antara ketentraman dari diri, sehingga itulah yang akan membuat memperkuat imunitasnya. Maka dalam perjalanan sejarah Islam terdahulu, masyarakat kaum muslimin adalah masyarakat yang sehat-sehat. Adakah yang sakit? Ada. Sakit ada, tetapi jumlahnya tidak signifikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala perkuat iman kita, dan yang terpenting adalah kita punya imunitas keimanan yang baik di masa pandemi ini, ya, melebihi baiknya imunitas tubuh kita. Jadi imunitas iman itu lebih penting, ya. Dan semoga mudah-mudahan Allah menguatkan ini, dan sebenarnya apa yang dibacakan Ustaz Mukhlisin tadi sangat bagus, itu bagian daripada imunitas diri. Yang khawatir kemudian rezekinya berkurang di masa pandemi ini, maka Allah katakan Allah yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru. Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-Nya, dan juga Allah sempitkan dari siapa yang dikehendaki. Ya, berarti rezeki kita ada di tangan Allah, bukan kemudian yang menentukan ini adalah perusahaan ini, perusahaan itu, ya, instansi ini, instansi itu, atau kemudian pandemi ini yang kemudian membuat rezeki makin sulit. Berapa banyak di masa pandemi ini banyak orang yang ekonominya bertambah bagus, cuma secara umum banyak yang terkena dampak dari pandemi ini. Tetapi yang membagi rezeki sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perusahaan yang masih menjamin rezeki untuknya, tapi kemudian Allah wafatkan dia, maka rezeki itu sesungguhnya bukan milik dia. Rezeki dia itu sudah habis. Rezeki itu jadi miliknya, milik ahli warisnya. Maka disebut dengan dirkah.
ketika itu kalau sudah digunakan mengurus jenazah, digunakan untuk bayar utang, digunakan menunaikan wasiat, bukan lagi milik si mayit, itu menjadi haknya ahli waris. Menjadi haknya ahli waris, itu bukan rezekinya dia, bukan. Itu rezekinya ahli waris. Begitulah rezeki. Maka ini luar biasa tadi sebenarnya kalau paham arti yang kita cakap. Sehingga kemudian ketakutan kita kepada neraka itu melebihi daripada takutnya kita kepada corona. Maka seperti itu akan menghibur. Maka biasanya musibah itu akan ringan kalau kita diingatkan dengan musibah-musibah orang lain yang besar. Maka corona itu akan kecil kalau kita tahu ada sesuatu yang lebih menakutkan kita. Apa itu? Neraka. Siapa yang bisa jamin kita selamat dari neraka? Ya. Wa iyastaghiithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi. Surat apa ya? Sering. Surat apa? Ayo berapa ya? Ayat 29. Kalau mereka minta minum, ya, yuhot, maka mereka diberi minum. Kalau dia setuju, yang airnya itu sangat hitam seperti kotoran-kotoran besi. Ya. Kotoran besi. Yasmiluju, ya. Yang digambarkan bukan dahsyatnya air ini, tapi yang digambarkan adalah uapnya. Uapnya itu kalau menghantam wajah-wajah itu langsung gosong. Ya. Lalu bagaimana kalau air itu diminum? Hancur. Kalau itu disiramkan, yang hancur bukan hanya luarnya, yang hancur pun ikut dalam-dalamnya pun juga akan hancur. Itu digambarkan dalam surah Al-Hajj ayat 19. Ya. Dalam surah Ibrahim ayat 14, kalau mereka kemudian minta minum, diberi minum ma'in sadid dari air nanah yang sudah panas. Ya tajarra'uhu wa la yakadu yusibu, dipaksa minum, tegak ditangkapkan gitu. Sementara mereka tidak mau minum. Itu yang lebih kita takutkan dari corona. Ya. Kemudian kenapa kita tersiksa dengan corona? Ya. Jadi musibah itu akan bisa ringan kalau kita ingat musibah sebelumnya. Maka di Al-Quran itu sering disebutkan musibah umat-umat terdahulu, ujian Allah untuk umat-umat terdahulu, supaya lebih ringan untuk menghadapi. Sama kalau kita tahu ada sesuatu menakutkan lebih, maka yang ini tidak terlalu menakutkan. Maka kenapa kita masih tenang dengan DBD, demam berdarah? Karena yang sekarang terjadi pada kita adalah corona, COVID-19, bahaya, mematikan, terinfeksi, mati, terinfeksi, ditinggal pergi orang banyak. Ya. Padahal kalau terkena dampak itu lebih ngeri demam berdarah. Ya, jumlah kematian sebabkan demam berdarah lebih besar secara prosentasenya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ya sudah, ini ada bukan tidak ada. Waspada, tapi jangan kita kemudian tersiksa ini lebih dengan itu sampai sesuatu yang kemudian kita terlalu takut, sampai kemudian syariat pun juga kita terlalu banyak tinggalkan hanya karena itu. Padahal kita sudah bisa mengantisipasinya. Ada kadang-kadangnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada yang jawab. Nah, ini penting sekali. Ini harus bicaranya dari hati ke hati. Karena ini sudah yang sudah penyakit yang sudah merata, bukan hanya penyakit fisik ya, tetapi juga penyakit psikisnya. Maka kita orang beriman, kita punya konsep sendiri, maka kembalikan pada konsep keimanan. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.